Yang pertama berbicara tentang at-taqwa. At-taqwa hiya imtithalu awamirillahi azza wa jalla wa ijtinabu nawahihi sirran wa alaniyatan. Fala tatimmu illa bitakhalli an kulli radilatin wa tahalli bi kulli fadilatin. Intinya takwa itu fahiya at-tariq alladzi man salakahu ihtada. Yang pertama, bahwa takwa itu adalah bila mana seseorang berusaha untuk menjalankan terhadap takwa itu ihtada, dia akan bisa mendapatkan petunjuk. Jadi begini, ada semacam sesuatu yang bersifat talazumiyah. Talazumiyah itu orang bisa dipisahkan, tidak bisa dipisahkan salah satu. Jadi wong iku nek sehat gampangane gitu ya. Kalau orang itu sehat, maka dia bisa kerja maka dia bisa cari makan, makanya makan untuk sehat terus begitu gitu ya. Lalu diawali dari mana ya? Ketika posisi Anda sebagai apa gitu ya? Posisinya sebagai apa? Orang untuk bisa sehat itu kan harus makan, ya. Untuk bisa makan maka dia harus dapat uang. Dapat uang dia kerja dapat uang untuk makan nanti untuk kerja lagi. Jadi begitu ya. Nah, takwa itu menjadi sebab seseorang bisa mendapatkan hidayah. Nah, bisa melakukan takwa itu juga ketika dia nanti dapat hidayah itu. Jadi hidayah itu dorongan yang sifatnya di luar logika, di luar nalar, di luar ilmu, yang memberikan apa istilah, yang menggerakkan, memotivasi seseorang untuk senantiasa berbuat yang baik ya, yang namanya takwa itu. Nah, takwa itu juga akan melahirkan hidayah. Jadi kayak simbiosis yang dia terus saling terikat satu dengan yang lain. Jadi kalau posisi kita ini sedang males ibadah ya, kita harus berusaha untuk mendapatkan dorongan hidayah dengan berdoa. Kalau hidayah itu doa ya. Tapi sekali lagi ada kondisi yang memantaskan seseorang untuk bisa mendapatkan hidayah itu. Kondisi keadaan. Jadi kayak kita belajar, kayak kita berdoa, kayak kita berada di tempat yang baik, berteman yang baik, lingkungan yang baik. Itu kondisi-kondisi yang memungkinkan seseorang mudah mendapatkan hidayah. Atau situasi-situasi yang sulit ya. Artinya ketika orang dalam ujian, ketika orang dalam, nah itu biasanya kadang Allah memberikan hidayah melalui cara yang kita tidak tahu atau yang kita mungkin tidak suka ya. Tidak suka itu. Nah, hidayah itu lalu menjadi dorongan untuk seseorang bisa melakukan sesuatu kebaikan yang berupa takwa itu. Nah, takwa yang benar akan melahirkan hidayah juga. Gampangannya kebaikan itu akan melahirkan sebuah kebaikan. Ya, sesuatu yang baik maka dia akan melahirkan kebaikan. Jadi pohon yang kita tanam maka dia akan melahirkan buah yang baik. Buah yang baik nanti ada bijinya kita tanam jadi buah lagi, jadi pohon lagi berbuah lagi gitu loh ya. Maka memulainya adalah sebuah kebaikan, agar supaya kebaikan itu beranak pinak menjadi kebaikan yang lain. Nah, menjaganya dari sana. Sehingga takwa itu tadi at-tariq alladzi man salakahu ihtada, alladzi man salakahu ihtada. Barang siapa yang menjalankan itu. Yang kedua, takwa itu adalah al-urwatul wusqa. Urwatul wusqa, urwatu ikatan atau tali pondasi yang kuat. Allati man istamsaka biha naja. Barang siapa yang berpegang teguh
bergondelan ya, berpegangan, mengikatkan diri dengan tali, dengan tampar, dengan tiang yang kokoh itu, maka dia akan selamat. Ini kan menggambarkan hidup itu bagaikan sebuah badai gitu ya, sebagai sebuah sesuatu yang penuh dengan ujian, dengan gangguan. Di tengah ujian, di tengah pertarungan, kalau saya mengatakan interaksi kehidupan yang bertarung itu, maka kita perlu pegangan, perlu pedoman dalam hidup. Ya, pedoman itu berupa takwa tadi. Maka orang yang bertakwa itu jiwanya jauh lebih kuat, gitu ya. Hatinya, dirinya jauh lebih punya kekuatan untuk menghadapi problem kehidupan itu, gangguan, ujian kehidupan itu. Karena takwa itu urwatul lusqa. Apa? Urwatul lusqa. Bukan yang Tijatirjo itu, bukannya. Ya, namanya sama. Uwe jadinya. Urwatul lusqa jadinya uwe ya. Jadi nek kepingin kita ini tahan banting, kita ini tidak gampang stres, kita ini tidak gampang kehilangan akal sehat gitu ya, tidak gampang panik dan sebagainya, tidak gampang kalah gitu. Diri kita ini ya takwa itu yang menjadi, kembalikan semuanya kepada Gusti Allah itu. Jadi kata kuncinya itu kebenaran. Jadi orang menangis itu manusiawi bahasanya. Orang susah itu manusiawi. Orang lalu kemudian gelisah itu manusiawi. Tetapi harus tetap dikendalikan dalam batas yang manusiawi tadi itu, ojo melebihi dari kemanusiaan. Nah, pegangan untuk supaya kita tidak melampaui batas tadi apa? Takwa itu. Ya, ketika kita gelisah, wudhu lah, wudhu ya takwanya. Bukan kok takwa terus nyanyi takwa Umay Rama, bukan ya. Ada lagunya Umay Rama. Kamu wudhu, sholat, istighfar gitu ya, sedekah, silaturahmi, macam-macam gitu ya. Kita berdiskusi, belajar, ngaji, itu semuanya yang bisa memperkuat diri kita, jiwa kita untuk tidak terus berada di dalam situasi yang gelisah tadi itu. Kalau tidak kita putus kegelisahan itu, ya kita akan hancur gitu ya. Orang kan pasti punya itu kan. Nah, keselamatan naja tadi itu, naja itu artinya selamat. Berarti situasi yang sulit kita hadapi dengan takwa tadi itu, mendekat kepada Allah. Mengenai kalau lagi apa saja, ya buh poso, buh lalu wiritan, buh sholat tahajud, buh itu menjadi kuat, jiwa kita menjadi kuat, dan Allah akan memperkuat itu. Kalau kita dalam keadaan sudah gelisah, sudah dalam keadaan stres, banyak beban masalah, terus pergi ke kafe, nongkrong, ke tempat karaoke, terus kemudian karaokean, itu kok bisa tambah nyusup teman ya, tambah stres, pulang dari karaoke tambah stres ya, paham ya? Tidak solusi sama sekali. Jadi kalau saya katakan, itu cobailah kalau nggak percaya ya. Kalau kamu stres nanti pergi saja ke tempat. Ya kalau ke tempat hiburan masih mending. Untuk hiburan aja kita pulang ya masih susah lagi gitu ya. Ya, omane duitin teh gitu ya, duitin mau itu ya tangan gitu ya, tambah kayak gitu ya. Jadi itu hanya menipu sementara ya, melakukan proses menipu jiwa kita sementara. Tapi kalau takwa itu menjadikan kita kuat. Ya wis lah gitu ya. Ya wis lah. Makanya takwa adalah urwatil lusqa yang istamsakabiyah. Kalau kita berpegangan dengan kekuatan itu naja, maka kita dimungkinkan atau kita akan diberikan keselamatan oleh Gusti Allah. Jadi hidup ini banyak hal lah. Kadang kalau yang salah pasti salah. Kadang sesuatu kebenaran dalam persepsi orang itu juga bisa menjadi salah. Kebenaran ya. Karena namanya persepsi, pemikiran, apalagi ukuran-ukuran yang digunakan itu adat. Paham ya? Hukum sosial gitu. Yang belum mesti itu benar secara hukum agama gitu. Paham ya? Secara hukum agama itu.
Ya bisa salah, bisa benar gitu, secara hukum agama. Maka kata kuncinya tadi takwa itu. Oke ya. Jadi kalau ditanya untuk apa sesungguhnya takwa? Takwa tadi adalah satu sebagai at-tariq, yang kedua sebagai urwatul wusqa. Sebagai apa? Urwatul wusqa. Oke, sekarang. Wasbabuha kasiratun, utawi sebab-sebabnya takwa iku kasiratun banyak. Apa yang menjadikan kita mau atau terdorong untuk bisa melakukan ketakwaan itu? Minha iku setengah saking kasirah ayyulakhidhal insanu. Pertama, dan supaya diri kita terus berada dalam kondisi ketakwaan tadi ini, satu, ayyulakhidho yanto berusaha meneliti, mengkaji, apa istilahnya, mengkaji, meneliti, sopal insanu, memahami, mengkaji, meneliti, annahu sesungguhnya insan iku abdun, seorang hamba zalilun yang hina. Nah ini ya, kita harus terus dalam kesadaran, sama ini ya, ayyulakhidho terus dalam kesadaran, dalam pemahaman bahwa diri kita ini adalah abdun zalilun. Apa? Abdun zalilun. Seorang hamba yang zalil. Siapapun kita, kalimatnya begitu ya. Siapapun kita ini. Mbuh dia iku wong alim, wong kiai, mbuh itu ya ustadz, mbuh dia itu orang yang petani, mbuh dia itu pejabat, seorang yang punya kedudukan tertinggi umpamanya, maka dia tetap di hadapan Allah itu siapa? Abdun zalil. Gampang ini, ketika Allah memberikan sesuatu yang geletek, sesuatu yang ketok remeh, kita bisa jadi sudah kehilangan apa istilahnya, kehebatan kita lah gitu ya. Jadi saya gampangannya inilah, itu yang katanya orang pejabat atau apalah, jenderal sekalipun ya, jenderal bodak sekalipun ya, jenderal petak ya biasanya, jenderal yang sudah top diwedeni karo semua anak buahnya. Terus jenderal itu kena kelilipan, ayo kelilipan, tiba-tiba tuh kelilipan, meripati kelilipan, nah si jiwa ya, kira-kira kan pusing gitu ya. Ya, satu saja. Artinya ketika Allah memberikan sesuatu yang sangat kecil gitu, kupingnya kelebon semut, ayo, masa jenderal, apa gak bingung? Nah, bingung gak karu-karuan. Itu jangan barangnya, kena virus yang tidak tampak, benda yang kecil yang tidak kelihatan. Oh, yang biasanya dulu itu yang kita panik semua itu siapa yang tidak panik? Ya, pejabat sopo wae nek panjen kena itu dan mati ya dia akan mati, gitu kan? Abdun zalil. Apa namanya? Abdun zalil. Jadi terkadang Allah mengingatkan dengan pola seperti itu saja nih, menegaskan nok menungso iku ojo sampai lali nek awakmu kuwi abdun zalil tadi. Sehingga jo merasa dirimu itu kuat, hebat, orang iso diudik itu enggak, gitu ya. Nah nek wong posisi ngono iku terus gak sumeleh iku piye gitu ya. Seringkali kalau kita ini lalu kemudian lali dengan kewajiban kita, lali dengan posisi kita di depan Allah, itu kan karena kita merasa kita kuat, gitu ya. Kita merasa kita kuat. Nah kesadaran itu namanya ayyulakhidho. Terus kita berusaha menjaga kesadaran, pemahaman diri kita bahwa kita ini orang di kekuatan apa-apa asli ini ya. Kalau kita punya ilmu, kalau kita punya kedudukan, kalau kita punya harta, punya kekuatan fisik, sehat, itu ya karena Gusti Allah nyehat. No. Tapi ketika sudah diambil sebagian atau sedikit saja ya kita sudah akan kehilangan sesuatu yang luar biasa itu tadi, yang banyak hal itu. Nah itu, ketika kesadaran itu muncul, pasti orang akan terdorong. Ya, sholat, gitu. Takwanya itu akan muncul, gitu lah ya. Takwanya itu akan muncul. Jadi di sini yang dibangun mindsetnya dulu. Apa namanya? Mindset. Mindset terkait dengan pemahaman dalam kehidupan.
Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Oke. Yang kedua, abdun dalilun wa anna rabbahu qawiyyun azizun. Kebalikannya itu, Allah zat yang maha kuat. Qawiyyun itu kuat, azizun juga maha kuat. Maha mulia, maha perkasa, maha kuat. Maha kalau Allah itu. Kalau kita ini kuat karena diberi kekuatan. Kuat kita ini karena kita perlu banyak dimensi yang menjadikan kita jadi kuat. Ya. Kalau Allah itu qawiyyun azizun, tanpa sebab apapun, tidak perlu dimensi apapun, tidak perlu dukungan kekuatan apapun. Tapi tidak menusuk, kita ini kuat karena pagi ya butuh sarapan, butuh ngombe, butuh makan, ya butuh istirahat, lalu jadi kuat. Ayo, kita nggak tidur saja sehari sudah loyo. Kita tidak makan, sudah lemes. Terus kuatnya di mana? Itu maksudnya itu. Nah, Gusti Allah memang tidak perlu dimensi itu. Allah memang maha kuat gitu. Sehingga karena secara teori, andai kata dalam situasi orang disuruh memilih dengan kekayaan yang begitu banyak, duit sembarang, duitnya wakeh, lalu tiba-tiba tidak ada air yang merupakan sumber kehidupan, air yang menjadi penyokong kehidupan dia yang tertinggi, habis semualah itu. Tapi dia sugih sekarang. Apa bisa? Dia untuk hidup makan duitnya. Apa terus merokoti tabungannya, ATM-nya gitu. Nah, timut. Orang bisa urip toh? Ya, tidak bisa hidup dia. Dia punya emas antam, apa itu? Tadi yang rame. Apa bisa urip? Tidak bisa. Ya. Tetap dia butuh air yang bisa jadi hari kemarin kita merasa itu sesuatu yang remeh, seperti yang kecil. Umpamanya ketika dalam sakaratul maut, dia karena nggak bisa minum, nggak ada air, terus tiba-tiba ada orang bawa air. Ya, kamu butuh air kan? Butuh hidup. Ini saya punya air 1 botol, 1 gelas. Kamu tukar dengan mobilmu yang mewah itu. Mau nggak kamu? Kira-kira gelem nggak? Untuk bertahan hidup itu. Mau nggak? Karena persoalannya nyawanya dia. Jadi dia mati nih mobil mah ya kayak iso-isan tanggo poyan. Maka dia pasti akan mau. Terus lebih berharga mana? 1 botol air itu dengan semua kekayaan yang dia miliki. Lebih berharga mana? Lebih 1 botol. Kita tidak pernah tahu harga botol itu karena kita tidak pernah kehabisan itu. Gitu loh ya. Kita akan tahu harganya betapa air itu sangat mahal ketika kita betul-betul berada dalam situasi yang tidak ada air itu. Maka manusia ini tetap abadun zalilun. Apa namanya? Abadun zalilun. Nah, nek mikir ngono kan yo, angkat gak sholat itu piye gitu. Angkat gak ngaji ya opo kan gitu. Maksudnya wala yanbaghi lidzalili ay ya'siya al-aziza li'anna nasiyatahu biyadihi. Ay ya'siya untuk maksiat sapa zalil al-aziza ing yang zat yang maha kuat. Nah, kenapa li'anna nasiyatahu karena saat temene kehidupannya, bun-bunane itu maksudnya kehidupan dia, kekuatan dia, abdun dzalil iku biyadihi ana ing dalem tangane, biyadihi ana ing dalem tangane sapa? Aziz. Biyadihi ana ing tangane aziz. Jadi terus menjaga kesadaran diri, menjaga mindset, pemikiran yang benar tentang diri ini siapa, itu menjadi sangat penting sekali. Mas saudara, aku kuat kok, aku dulu segalanya, saya ini punya segalanya. Ya tadi itulah, dijawil titik dengan sesuatu ya wis kalang kabut semua gitu ya, kalang kabut. Oke ya, itu yang mendorong orang takwa. Wala yanbaghi lidzalil. Yang ketiga, yang kedua, wa minha ayyatadzakkara ihsanullahi alaihi fi jami'il akhwali. Wa minha laniku saking asbab yang menyebabkan takwa ayyatadzakkara yanto terus mengingat, terus eling sapa man ihsanallahi ing oleh ing kebaikan Allah. Ihsan itu kebaikan. Kebaikannya Allah ilaihi maring man, maring abad. Ingat Allah memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita ini. Fi jami'il akhwali dalam semua keadaan.
Jadi Allah itu zat yang Rahman Rahim itu, Maha kasih sayang tidak terbatas itu wujudnya adalah ihsan fi jami'il akhwal. Allah adalah zat yang senantiasa memberikan yang terbaik dalam segala situasi, segala keadaan. Biasanya kalau Anda ada orang yang baik kepada kamu ya, kita ini kira-kira patuh enggak dengan orang itu? Patuh. Apalagi kita yang butuh ya. Kepatuhan itu karena kita merasa punya kebutuhan. Ya. Yang kedua karena merasa orang itu sudah berbuat baik dengan saya. Pasti kita ini punya kepentingan kan gitu ya. Nah hidup kita ini kan secara keseluruhan itu kepentingan kita kan kepada Allah. Gitu ya. Meskipun itu melalui menungso, melalui alam sekitar ini. Gitu ya. Boleh kita emang ketika ada orang yang baik kita lalu kita menghormat, kita baik, kita tunduk. Itu sesuatu yang wajar, yang boleh. Tapi itu dipakai pelajaran. Aku dikai kok ngene lho, aku wis gelem tunduk. Wis gelem nglakoni apa sing diperintahno. Ya, disuruh kerja saya mau. Disuruh melakukan ini mau karena dia memberikan biaya, memberikan upah, memberikan bayaran untuk kebutuhan saya dalam hidup. Nah, kita melihat wong Allah itu yang memberikan segalanya, gitu loh ya. Kehidupan kita ini. Masa lalu kemudian kita tidak patuh kepada Allah. Kamu ini kan begitu. Jadi sisi kebaikan Allah itu kamu lihat. Maka wujudnya adalah takwa sebagai bentuk syukur atas kebaikan itu. Ihsan. Jangan menggunakan persepsi kamu gitu ya. Ketika Allah memberikan sesuatu yang kita tidak suka atau target kita nggak terpenuhi, keinginan kita nggak terpenuhi, terus Allah nggak turuti aku ya, nggak sayang pada saya. Nggak boleh. Karena kita yang tidak tahu, tidak dituruti itu mungkin bisa jadi tidak baik bagi kita gitu ya. Seringkali kita akan menyimpulkan dengan kemampuan yang pendek akal kita ini, yang terbatas itu, lalu pokoknya ini gak keturutan ini ya, dongaku orang dikabulno ya, usaha saya nggak dikabulno berarti insya Allah gak sayang kepada saya gitu. Nah anakmu yang masih kecil itu butuh sepeda motor, terus waktu kono sepeda motor, iku wong tua sayang, wong tua kentil, wal kentil itu ya. Anakmu sing cilik, yang durung wae mangan sambel, kamu kasih nasi geprek. Wal gepreu ya. Kira-kira wong tuane itu wal kentiru apa wal sayangmu? Wal kentiru. Bisa lo kan nggak mungkin kentir ya. Iku stres campur kentir lah gitu ya. Makanya semua adalah baik. Inilah ya simpulannya. Apapun yang diberikan Allah itu sesungguhnya adalah baik. Apakah kita mampu memahami itu sebagai kebaikan apa tidak? Tidak diberi juga baik. Paham ya? Karena tidak semua pemberian itu mesti memberi. Ya, saya ulangi. Tidak semua pemberian itu mesti apa? Memberi. Tidak semua apa yang kita rancang, yang kita rencanakan, yang kita agendakan itu pasti terpenuhi, karena kita juga tidak tahu apakah terpenuhi itu yang terbaik, apa tidak terpenuhi yang terbaik. Tapi kita harus merencanakan. Ya, kembalikan saja kepada Allah. Berarti Allah lebih memahami, yang maha tahu tentang yang terbaik untuk kita itu apa. Ya mungkin ya, kayak ngono kan nggak harus stres sih gitu loh ya, harus stres. Dan ini kan gampang itu tadi kan, gampang suudzon ya kepada Allah itu, gampang berburuk sangka. Kok ngene ya, aku ngene kok ngene, apa mana ngundat-ngundat. Aku iki wis ngaji, aku iki wis wiritan, wis sholat tahajud, tapi kok cek angel terus uripku. Ya baik banyak ini aja potonganmu banyak orang pantas nak digawe ya. Bisa jadi kamu dengan kondisi yang sulit itu justru kamu akan lebih dekat kepada. Kadang kan begitu toh dalam dunia tasawuf itu. Allah itu terkadang kalau begitu ingin dekat dengan hambanya itu diuji supaya hambanya itu mau mendekat. Karena kadang hamba itu ketika diberi segalanya dia menjauh. Jadi bisa jadi tidak memberi itu bentuk dari mencintai, karena Allah ingin dekat, menjaga. Dekat di dua itu kan terus wiritan ya Allah, ya Allah, ya Allah terus gitu ya. Sholawati kiat. Wonten duit itu sehari, wakiai sampai lecet kabeh Quran. Wakiai berbesmili itu ya wakatil wakiai ya Allah. Ya.
Jadi kehidupan kita ini ya kadang tidak semuanya bisa kita pahami, ada misteri-misteri yang kita tidak tahu. Nah itulah keyakinannya. Keyakinan itu berada dalam wilayah di luar ilmu, di luar logika, di luar empiris kita ini. Nah cara dorongnya tadi ya, supaya kita ini takut tapi ihsan Allah. Lihat semuanya adalah menjadi kebaikan. Ya. Karena pandangan kita untuk melihat kebaikan itu kan sangat terbatas. Itulah ceritanya. Orang ketika mengukur apakah ini berkah, apakah ini kutukan, gitu, dalam cerita itu. Tiba-tiba dia punya anak satu. Dia punya anak satu, lalu tiba-tiba ada kewajiban untuk apa namanya? Perang, gitu kan. Oh, awalnya sebelumnya dia punya jaran, punya apa? Jaran, kuda. Punya kuda satu, lalu kemudian kudanya itu hilang. Kuda itu yang paling dia apa? Yang paling dia senengi lah gitu ya. Diramat, dirawat api-api, dibandani itu kuda itu tiba hilang. Wah, tapi orang ini kuat gitu ya. Tangganya tahu kalau kudanya hilang. Terus tangganya itu bilang, memberikan komentar yang macam-macam. Ada yang komentar gini, ya kamu kudanya hilang, berarti kamu sedang diuji, dikutuk sama Gusti Allah, kamu berarti punya sesuatu kesalahan. Terus kata dia, ya sudahlah, nggak usah dikomentari, saya tidak tahu juga apakah hilangnya kuda saya itu sebuah kutukan atau berkah. Gitu ya. Tiba-tiba kudanya kembali membawa kuda-kuda yang lain datang. Terus teman-temannya datang lagi, tanggan itu kok memberikan apresiasi, oh ternyata ini kudamu itu kuda sing pinter teko, go berkah, go koncone sing akeh. Dia masih santai ya. Dia jawab lagi, saya juga tidak tahu apakah datangnya kuda ini berkah bagi saya atau kutukan bagi saya. Tiba-tiba lalu kemudian anaknya yang sematawayang itu, dia naik kuda, lalu mulai jatuh, patah. Oh, kata tetangganya, oh ternyata kutukan ya, gitu ya. Kamu diberi kutukan, kudamu kembali lagi buat temannya, ternyata jadi kutukan anakmu. Ini anak satu-satunya, kalau sekarang patah kudanya. Beberapa minggu berikutnya ternyata ada pengumuman dari pihak kerajaan bahwa semua anak yang berumur, yang usia dewasa, dia harus menjadi tentara. Harus, apa istilahnya kalau sekarang, harus ikut perang, gitu kan. Harus ikut perang. Nah, karena anaknya patah kakinya, lalu kemudian, ya, tidak diwajibkan perang itu. Tetangganya lalu kemudian datang lagi. Wah, ternyata jatuhnya anakmu bukan kutukan, itu berkah, gitu ya. Jadi dia ya tenang, saya juga tidak tahu, gitu ya. Apakah tidak perangnya anak saya ini berkah atau kutukan. Oh, ini hebat. Tonggone sing usil ya. Gak usah diterus, nggak mari-mari kok ya. Patah gitu ya. Artinya apa itu? Antara berkah dengan kutukan itu bukan wilayah kita ya. Jadi kita tidak usah memberikan komentar orang, ono wong mana kena celaka begini. Oh, apa ya salah wong itu ya. Kita ini kayak mendeteksi usil banget gitu ya. Ya anak kok ini gini. Kita tidak tahu gitu ya. Jadi ngono iku asline kan dia seneng. Ono wong kecelakaan seneng terus dia gayane pura-pura oh apa ya gitu. Wah, gayane itu. Makanya saya katakan memberikan bela sungkawa, ucapan bela sungkawa itu jauh lebih gampang, lebih kuat. Ketimbang kita memberikan apresiasi, memberikan ikut seneng ketika orang dapat nikmat. Melok seneng wong dapat nikmat itu jauh lebih berat dibandingkan dengan memberikan bela sungkawa. Kalau memberikan bela sungkawa itu orang mudah, karena posisi kita ini posisi menang, ya, posisi sedang kuat. Wong liya lalu kemudian yo sing sabar, bojomu mati jarno, golek bojo maneh gitu ya. Ya cangkeme sing ngomong dek ketika ujian gitu, ngomong enak aja sabar-sabar ceritanya.
Ini ngetem-ngetem jadi ya contohnya. Tapi nih orang dapat nikmat itu jauh lebih berat. Kita untuk merasa di bawahnya itu abot gitu. Jadi apa? Memberikan ikut seneng ya, ikut mensyukuri atas kenikmatan orang yang kita lihat dengan memberikan belasungkawa itu jauh lebih berat ketika memberikan apa? Belasungkawa itu. Dan itu abot. Syukur itu abot. Jadi anak uang sukses itu mungkin kita senang tapi aslinya no hati ini yo kok gak aku yo ngono ya. Kok gak aku yo gitu ya. Menjadikan tulus itu ternyata sulit. Ya pasti ada perasaan kok gak aku. Ya di situ munculkan hasud, munculkan macam-macam gitu. Pemane wongnya sing dimusuhi gitu ya. Wong sing gak disenengi, dapat kenikmatan sepertinya Anda yang terhina banget gitu ya. Apa? Kok kita yang terhina orang lain yang dapat? Kok sepertinya kita ini yang dibuya-buya sama Gusti Allah gitu ya. Ya biasa saja kan gitu ya. Coba untuk belajar karena perasaan-perasaan begitu yang justru menghancurkan, justru akan menutup, melemahkan terhadap merapuhkan jiwa kita gitu. Ya mungkin awalnya belajarlah kalau ada orang seneng, melok seneng meskipun getem-getem ya. Alhamdulillah gitu ya. Gitu ya. Lah apa gak awakmu sing itu ya. Sampai gereng mari ngono ya. Gitu ya. Ya kalau seneng gitu ya, terus besoknya alhamdulillah tambahku seneng, tapi ya melok seneng gitu ya. Kadang-kadang dhisik gak apa-apa. Nah. Makanya jangan sering-sering bikin tasyakuran. Karena ketika Anda bertasyakuran itu sesungguhnya menyakiti orang lain. Loh ya kan logikanya begitu toh. Kamu kalau tasyakuran jangan itu yang kamu undang itu orang-orang yang kamu jadikan menderita, bukan kok seneng kak. Gitu loh ya. Iya. Masih untuk berkat itu hasilnya ya geremeng gitu loh ya. Kok gak aku ngono ya kok gak aku kok. Aku kok pancet ngene-ngene gitu loh ya. Jadi tasyakuran itu ya sisi lain ya ketok ya apik tapi sakjane ya menjengkelin orang gitu loh ya. Jengkelin orang itu ya. Persepsi orang kan macam-macam. Oke ya. Makanya nanti tasyakuran akikohnya Ahmad Maher Muaikili, nanti yang kita ajak tasyakuran guru-guru. Karena guru-guru kan tulus gitu kan. Akikahnya. Saya bilang nah ibu sama Ririn terus guru-guru tidak mangan. Dan peningkatan gizi. Nah, itu kan harus makan sate. Ya kamu kan wis kemarin sudah ambil itu siapa? Waktu Salmatang ambil sudah. Wanteng, makanya akikahnya 2 kambing. Ya malah. Nek wayu ya siji ya. Ganteng jadi akhirnya 2 kambing. Ya karena baik ganteng jadi ya putih ganteng. Kamu kelihatannya itu yang iri itu guys. Anak putih ganteng kamu iri nih. Ini bayi elek putih elek ya coba muring macam ya. Ya, istilahnya jatai kan nulisannya. Makanya saya kalau cari mantu rumus saya itu gampang. Nek golek mantu lanang kudu sing ganteng. Nek golek mantu itu kudu sing ayu. Wis iku tok. Soalnya kok ben gak rusak kabeh putune gitu ya. Tambah sapi api putune elek dadi rusak kabeh nanti ya. Bi fa bi barakatihim